Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Muslim, ya, dari Islam mengenai kalau Yesus itu adalah bukan Tuhan. Saya sudah melihat dari pertanyaan mereka yang diutarakan kepada Pendeta Esra dan Pendeta MDM, ya. Ini saya hanya ingin menambahkan lagi. Kita sebagai orang Kristen pasti yakin, ya, percaya dengan sesungguhnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari mana kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Tentunya dari Alkitab, ya. Banyak sekali buktinya di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Contohnya Yohanes 13 ayat 13, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah Tuhan. Walaupun dikatakan di situ adalah kurios, bukan theos, tapi itu adalah kurios, itu mengarah kepada Tuhan di ayat Yohanes 13 ini. Dan saya mau kasih bukti yang lain, ya, seperti di Yohanes 1 ayat 3 kita baca, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, dari sini ayat ini dikatakan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya, kalau tidak ada Yesus, tidak ada Tuhan Yesus, dunia tidak ada, sesuai dengan firman ini, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tuhan Yesus yang menjadikan segala sesuatu. Ya, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sudah ada. Ya, dari sebelum dunia dijadikan, sebelum penciptaan, ya, kejadian 1 ayat 1 penciptaan, Tuhan Yesus itu sudah ada. Ya, bahwa Dia adalah, Yesus itu adalah Tuhan, ya. Dia dilahirkan ke dunia ini, dari sejak lahirnya dilahirkan secara Tuhan, ya, sebagai Tuhan dilahirkan, ya, bukan diciptakan kemudian, ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa menciptakan Tuhan, ya. Kalau Tuhan itu menciptakan sesuatu, karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Dia bisa menciptakan semuanya, kecuali Dia menciptakan Tuhan, ya. Tidak bisa, karena kalau diciptakan, sesuatu yang diciptakan itu berarti tidak berkuasa, karena dia diciptakan, ya. Jadi Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan. Jadi Yesus itulah Tuhan, Dia tidak diciptakan, karena Dia adalah Tuhan. Dia jadi satu dengan Bapa, Dia jadi satu dengan Roh Kudus, ya. Itulah yang kita percaya sebagai orang Kristen. Nah, saya mau tunjukkan lagi ayat yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu di Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, ya, ini Yesus sendiri yang berbicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi sini membuktikan bahwa tidak ada orang yang selamat. Ya, tidak ada orang yang memperoleh hidup, tidak ada orang yang bisa hidup, tidak ada orang yang bisa masuk ke surga, kerajaan surga, kalau dia tidak melalui Yesus. Ya. Jadi jelas di sini, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepadaku, tidak ada seorang yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya. Jadi sini jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, kalau kita baca juga bukti bahwa Yesus adalah Tuhan karena Dia mengampuni dosa. Ya, tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan. Ya, Anda bisa baca di Markus 2 ayat 10 bahwa Anak Manusia mempunyai kuasa mengampuni dosa. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini, ya, yang bisa masuk dalam kerajaan surga jika tidak melalui Yesus. Jika tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kalau tidak kerajaan surga berarti masuk ke dalam neraka, jelas, ya. Hanya ada dua pilihan. Kalau ada manusia yang hidup 500 tahun kemudian, ya, yang mengaku rasul, yang mengaku utusan Tuhan, tetapi dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti dia masuknya kemana? Tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Tuhan tidak membukakan hatinya.
Ya, Tuhan tidak membuka hatinya sehingga mereka tidak bisa percaya. Mereka mengaku rasul, boleh mereka mengaku rasul, boleh mereka mengaku nabi. Tapi kalau mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan, mereka sekarang saat ini ada di neraka. Itu udah pasti, ya. Suatu kepastian. Nah, yang mereka serang ini ya, kebanyakan orang-orang Muslim ini, mereka serang ini adalah tentang Tritunggal. Bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan, adalah manusia biasa yang seperti halnya Nabi dan Rasul gitu ya. Manusia biasa, dan Yesus itu bukan Tuhan. Atau banyak juga yang mengatakan bahwa kenapa orang Kristen mempunyai 3 Tuhan. Ya. Tuhan punya anak, bagaimana mungkin Tuhan punya anak? Ya. Tuhan tidak punya anak. Ya, hal-hal semacam ini yang mereka tidak paham mengenai Tritunggal. Ya. Dan saya saat ini juga tidak mau membuat mereka paham, ya, karena Tritunggal itu ya, bahkan orang Kristen pun kalau hanya menggunakan logika tidak akan mungkin mengerti Tritunggal. Ya, kenapa tidak mengerti Tritunggal? Karena Tritunggal itu adalah sesuatu yang bukan untuk kita mengerti, gitu ya. Tritunggal itu adalah sesuatu yang kita percayai. Walaupun kita tidak bisa mengertinya, tapi kita percaya seperti itu. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Ya. Oleh sebab itu, karena kita percaya dengan iman kita, dan kenapa kita bisa percaya? Karena Tuhan membukakan hati kita, sehingga kita percaya. Kita menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kemudian, kalau kita menerima pengajaran Tritunggal, kita menerimanya dengan iman kita, bukan dengan akal pikiran kita. Karena kalau kita membicarakan tentang hakikat, menjelaskan tentang hakikat Tuhan, ya, secara natural, Tuhan itu seperti apa, ya, kita tidak akan bisa mengerti menggunakan pikiran kita, logika kita. Tidak akan bisa masuk logika kita tentang Tritunggal, tidak mungkin. Karena Tritunggal itu berbicara tentang hakikat Tuhan. Tritunggal itu sendiri tidak ada. Kata Tritunggal itu sendiri tidak ada di Alkitab. Lah, kenapa orang Kristen percaya dengan Tritunggal? Karena pengajarannya ada di dalam Alkitab ya. Kita baca di 1 Timotius 2 ayat 5 kita baca ya. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan bahwa karena Tuhan itu Esa ya. Tuhan itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi Tuhan itu Esa, ya, dan Yesus Kristus itu adalah perantara. Dalam hal ini perantara maksudnya antara manusia dan Tuhan. Ya, jadi Yesus itu dalam Tuhan, Tuhan itu adalah Esa. Ya, kalau kita mau baca di 1 Korintus 8 ayat yang ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja. Ya, tadi dikatakan Tuhan itu Esa. Ya. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu saja Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan karena Dia kita hidup. Ya. Jadi ada Yesus sebagai perantara, tadi dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, karena Dia hanya ada satu. Tuhan itu adalah Esa. Ya. Nah, kita baca juga 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Ya. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Roh itu adalah Bapa, air itu adalah air kehidupan Yesus, darah itu berbicara tentang Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu, ayat 8 dikatakan. Ya. Satu Tuhan, hakikatnya satu, ya, tapi 3 pribadi, ya, pribadinya berbeda, tapi satu. Bagaimana Anda menjelaskannya? Dengan logika manusia tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam logika. Walaupun orang Kristen menggunakan logika, manusia tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena kita berbicara tentang hakikat Tuhan. Secara natural, manusia tidak akan mengerti, ya. Tuhan itu seperti apa secara natural, manusia tidak akan bisa mengerti menggunakan akal pikirannya.
Kalau kita baca di Ayub ya, Ayub 32, Ayub 36. Kita baca di Ayub 36, Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Tuhan itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Kita tidak mungkin menggunakan pengetahuan kita untuk mengerti tentang hakikat Tuhan seperti apa. Tidak mungkin. Karena kalau kita mau menggunakan ilustrasi pun, tidak ada ilustrasi di dunia ini yang sama dengan ilustrasi Tritunggal. Satu Tuhan tapi tiga pribadi yang berbeda. Bagaimana? Kalau aliran karismatik mengajarkan bahwa seperti seorang bapak, seorang ayah, di rumah disebut ayah, di kantor disebut manajer, sama teman-teman disebut teman. Itu tiga pribadi, ya. Tapi tidak bisa menjelaskan itu satu pribadi, ya. Satu orang yang sama, hanya panggilannya aja berbeda, ya. Tidak bisa dikatakan seperti itu, tidak sama. Ada orang yang mengatakan dengan telur ada kulit, ada putih telur, ada kuning telur, tapi satu benda, itu satu benda. Ini tiga benda. Kalau mau ngomong tentang benda, ini tiga pribadi, nggak bisa disamakan juga dengan telur. Ya, ilustrasi apa yang sama di dunia ini yang kita bisa lihat sehingga kita bisa mengerti tentang Tritunggal dengan menggunakan pikiran kita? Tidak mungkin bisa, ya, karena tidak ada yang sama hakikatnya seperti Tuhan. Tidak ada yang sama. Yang kita bisa lakukan adalah menerimanya dengan iman kita, percaya kita. Itu yang bisa kita lakukan. Walaupun kita tidak bisa mengerti hakikat Tuhan, tapi kita bisa menerima dengan iman kita. Karena kita sudah mempunyai roh Tuhan. Ya. Ingat, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Kita tidak akan mempunyai roh kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Ya, yang bisa membelah jiwa dan roh itu adalah Tuhan, firman Tuhan. Ya. Kita bisa menerima ini karena kita mempunyai roh. Mereka yang mempertanyakan ini, bagaimana kita menjawabnya? Ya. Kita tidak akan bisa membuat mereka mengerti, gitu. Dengan akal budi mereka, dengan segala pengetahuan yang mereka terima, ya, terserah mereka mau mengatakan profesor, doktor, udah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun hidup, ya, jenius, tidak akan bisa menerima Tritunggal, tidak akan bisa menerima hakikat Tuhan. Jadi yang kita bisa jelaskan, ya jelaskan sesuai dengan firman Tuhan aja. Kalau mereka tidak mau menerimanya, itu adalah urusan mereka sendiri dengan Tuhan. Kalau Tuhan belum membuka pikiran mereka, hati mereka, tidak mungkin mereka bisa menerimanya. Jadi kita bisa memberitakan keselamatan itu apa adanya. Ya, tanpa Tuhan, tanpa Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Anda tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sesuatu hal yang pasti, tidak mungkin. Ya, Tuhan Yesus sudah mengatakan itu, tidak ada yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan saya juga mau menanggapi satu ayat yang Pak Zuma ini sama Ibu siapa itu namanya, saya lupa. Selalu bertanya mengenai ini, Yohanes 5 ayat yang ke-19 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi sebenarnya tentang Tritunggal juga. Ya, kalau Anda tidak mengerti Tritunggal, Anda tidak bisa mengerti tentang Yohanes 5 ayat 19 ini. Dan mereka selalu mempertanyakan ini. Ya, mereka tidak lari kemana-mana, hanya ini aja yang dicecer sama dia. Yohanes 5 ayat 19. Kalau Tuhan Yesus tidak bisa mengerjakan apapun, ya, kecuali dari Bapa yang mengerjakannya. Nah ini kan tentang ayat itu enggak. Ini menyatakan bahwa Yesus, justru ayat ini menyatakan bahwa Yesus dan Tuhan itu adalah satu. Ya, maksudnya tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ya, itu karena Yesus itu menjadi satu dengan Tuhan, gitu, dengan Bapa. Sehingga apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, ya, juga dikerjakan oleh Bapa. Apa yang dikerjakan Bapa juga dikerjakan oleh Yesus, juga dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka tiga pribadi, satu Tuhan. Ya, ini menyatakan bahwa
mereka memang benar-benar satu. Hmm? Hmm? Itu disebut kalau Tuhan Yesus itu adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Bagaimana Anda menjelaskannya itu? Kalau dikatakan Tuhan, orang Kristen menyembah manusia, ya manusia 100%, Tuhan 100%. Berarti saya menyembah Tuhan 100%. Kan dia manusia, ya manusia 100% dan Tuhan 100%. Ya, nggak akan bisa dimengerti oleh akal manusia tentang hakikat Tuhan ini. Ya. Jadi kita tidak menyembah manusia, kita menyembah Tuhan 100%. Jadi mereka ini ya, orang-orang Muslim yang mempertanyakan ini ya, Anda harus percaya dulu, menerima dulu Yesus adalah Tuhan, baru Anda bisa mengerti tentang Yohanes 5 ayat 19. Anda bisa mengerti tentang, Anda bisa menerima, bukan hanya mengerti, tapi Anda bisa menerima ya, tentang Tritunggal, tentang Yesus, tentang Yohanes 5 ayat 19 ini ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Anda harus mengerti dulu, Anda harus menerima dulu Yesus itu adalah Tuhan, baru Anda bisa mengerti tentang Tritunggal. Bagaimana Anda bisa menerima ya? Anda harus dibukakan dulu hati dan pikiran Anda sehingga Anda bisa menerima ya, karena keselamatan itu adalah anugerah. Ya. Kalau Anda tidak dianugerahkan tentang keselamatan, Anda menggunakan akal pikiran Anda, tidak mungkin Anda bisa mengerti tentang Tritunggal. Ya. Tidak mungkin. Kalau ada orang Islam yang mempertanyakan atau agama lain pun, ya, yang mempertanyakan bahwa kenapa Kristen itu menyembah 3 Tuhan, ya, Tuhan itu punya anak, Yesus itu bukan Tuhan, hal-hal semacam itu, ya kita melawannya dengan menggunakan tentu dengan menggunakan Alkitab, ya. Dan jangan kita masuk di dalam perdebatan dengan mereka, gitu. Kalau mereka tidak bisa mengerti, memang mereka tidak mungkin bisa mengerti. Jangan kita berusaha untuk membuat mereka mengerti, tidak mungkin, ya. Kecuali Tuhan yang membukakan hati mereka. Kita hanya mengabarkan kebenaran. Kalau mereka tidak mau terima, ya sudah, itu urusan nanti mereka dengan Tuhan. Ya. Sekian dari saya pada kesempatan ini ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.